Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah sehingga kami kelompok 1 dapat menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Administrasi Perpajakan dan Retribusi, yaitu makalah kami yang berjudul Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Baik, untuk itu kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, mari saya perkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri, Dwi Hastuti sebagai moderator, yang kedua, Mantasia sebagai pemateri pertama, yang ketiga, Andini Eka Putri, selanjutnya Makfira Amis, Andi Tenriwaru, Andi Ayu Sulastri, Hervida, Marcelinus, Muhammad Al-Fakhri, dan Agus Rianto Ade Putra. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembayaran negara dan pembangunan nasional. Pengertian pajak pusat atau pajak negara. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk mengelola pengeluaran rutin negara dalam pembangunan atau APBN. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di pelayanan pajak atau di kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan dan di wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, sehingga nanti dana pajak yang masuk akan ditarik oleh kas negara. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah, kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak pusat. Jenis-jenis pajak pusat yang pertama yaitu pajak penghasilan atau biasa disingkat dengan PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Jenis pajak pusat yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat dengan PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Jenis pajak pusat yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disingkat dengan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Jenis pajak pusat yang keempat adalah biaya materai. Biaya materai adalah
pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuantitas pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Jenis pajak pusat yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan atau biasa disingkat dengan PBB, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak daerah provinsi yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak permukaan, dan yang terakhir pajak rokok. Dan jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota yang pertama yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan akan membahas yaitu jenis-jenis pajak yang kedua, yaitu pajak daerah. Nah, pajak daerah yang berlaku saat ini di Indonesia dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Nah, yang pertama saya akan menyebutkan jenis-jenis pajak daerah provinsi. Yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor, yang kedua yaitu bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat yaitu pajak air permukaan, dan yang kelima yaitu pajak rokok. Nah, selanjutnya pajak daerah kabupaten atau kota. Nah, pajak daerah kabupaten atau kota yaitu yang pertama pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, dan yang keempat pajak reklam, kelima pajak penerangan jalan, keenam pajak mineral bukan logam dan bantuan, yang ketujuh itu pajak parkir, yang kedelapan itu pajak air tanah, yang kedelapan pajak sarang burung walet, dan yang ke-10 yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan yang ke-11 yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetap tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota seperti daerah khusus ibu kota Jakarta. Jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten. Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak harus selaras dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah dan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsinya yang mendasari, sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Maka, sebagai salah satu pendapatan negara yang paling besar, pajak memiliki fungsi dan peranan yang cukup vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa fungsi pajak yaitu: yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan atau budgeter. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran penerimaan dari sektor perpajakan, dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur atau reguleran. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, contohnya itu adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras,
Nah, fungsi pajak yang ketiga itu adalah sebagai fungsi stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya itu adalah kebijakan stabilitas harga dan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif. Nah, adapun fungsi pajak yang keempat adalah sebagai redistribusi pendapatan pemerintah negara dari pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Rantode Putra akan menjelaskan beberapa contoh kasus pajak pusat yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus penggelapan oleh Gayus Tambunan. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama Gayus Holomuan Pertahanan Tambunan atau yang lebih dikenal dengan Gayus Tambunan, yang merupakan salah satu aparat sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada saat itu, tepatnya di tahun 2010 yang terjerat kasus penggelapan dana pajak yang merugikan negara hingga 74 miliar rupiah. Akibat dari perbuatannya ini, Gayus dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan juga mencoreng citra reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan juga seluruh aparat perpajakan di Indonesia. Yang kedua adalah kasus penggelapan yang menyeret nama PT Bank BCA. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Hadi Purnomo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan pembayaran pajak dari PT Bank BCA. Hadi dianggap menyalahgunakan wewenangnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Direktorat Jenderal Pajak pada saat itu di tahun 2002 hingga 2004. Kasus ini bermula di tahun 2003 ketika pihak PT Bank BCA mengajukan keberatan pajak sebesar 5,7 triliun ke Direktorat Jenderal Pajak Penghasilan yang kemudian dikaji namun akhirnya ditolak. Namun Hadi Purnomo sebagai Direktur Jenderal Pajak Penghasilan pada saat itu memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Penghasilan untuk menerima keberatan pembayaran pajak oleh PT Bank BCA. Akhirnya dari kasus ini negara harus mengalami kerugian hingga 375 miliar rupiah. Yang ketiga adalah kasus restitusi pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui bahwasanya restitusi adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak kepada negara. Nah, dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan petinggi PT Wahana Auto Eka Marga atau PT WAE dan 4 orang lainnya dari aparat penyelenggara negara sebagai tersangka kasus suap restitusi pajak yang terjadi di tahun 2015 dan juga 2016. Kejadian ini bermula di tahun 2015 ketika pihak PT WAE mengajukan restitusi sebesar 5,3 miliar rupiah. Namun pada saat itu Hadi Sutrisno sebagai Ketua Supervisor Pemeriksa Pajak mengajukan sebuah bantuan untuk menyetujui restitusi tersebut dengan syarat diberikan imbalan sebesar 1 miliar rupiah. Yang kemudian kejadian yang sama berulang di tahun 2016 yang akhirnya dalam kasus ini negara harus mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Masalah-masalah yang ada di pajak daerah. Masalah yang pertama yaitu pajak daerah masih menghambat investasi, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah pusat yang menjadikan berbagai daerah berlomba-lomba untuk menambah jenis dan jumlah pungutan pajak demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Justinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Cita menjelaskan, gejala ini mulai timbul ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang otonomi daerah dikeluarkan. Dari aspek legalitas, ketidakpahaman pejabat daerah dan petugas daerah terhadap konsep regulasi pemungutan pajak daerah dan minimnya pengawasan terhadap pemungutan pajak seringkali menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Misal, surat ketetapan pajak daerah yang tidak seharusnya diterbitkan. Hal ini diperparah dengan peran pengadilan pajak sebagai muara pencari keadilan. Pengadilan pajak adalah sebagai tempat wajib pajak mengharap keadilan dan putusan yang adil, objektif, dan profesional, dan menjadi sarana korektif terhadap praktik pemungutan pajak yang menyimpang yang belum dapat sepenuhnya didapatkan. Contoh kasusnya yaitu PT Newmont atau NNT seharusnya tidak wajib membayar pajak daerah, dan juga PT FI yang diterbitkannya SKPD PAP yang berdasarkan Undang-Undang PDRD nomor 28 tahun 2009 yang saat ini di mana Indonesia masih membutuhkan banyak investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang ujungnya demi mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah penggelapan dana pajak. Pemerintah sekarang bukan hanya dihadapkan oleh wajib pajak yang membandel, tetapi juga dihadapkan oleh oknum-oknum penggelap sektoran pajak seperti terjadi yang di Kota Bandar Lampung yang mencuat dengan kasus penggelapan pajak pada unit pelaksanaan teknis di beberapa kecamatan di Kota Tapis yang terkait penarikan tempat pajak hiburan, restoran, hingga baliho. Kasus seperti ini sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana dan sudah dilakukan penyelidikan oleh polisi setempat. Catatannya itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendasar dan audit pajak daerah serta berikan sanksi tegas kepada oknum-oknum penggelapan pajak sesuai dengan prinsip disiplin pegawai agar memberikan efek jera kepada para pelaku maupun pegawai UPT lainnya dalam menyelewengkan uang hasil iuran rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi yang sempat teman-teman saya jelaskan mengenai materi kami, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan dari presentasi kami, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan digunakan untuk rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah sendiri adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Uang pajak sendiri digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Itulah presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.